Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa jumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, semangat baru di hari yang baru. Hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan manfaatnya. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda dapat membaca Alkitab, mempelajarinya, dan menghafalnya. Tetapi Anda juga harus merenungkannya. Ini yang menuntun Anda hidup di dalamnya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Merenungkan sama dengan bermeditasi. Apa artinya bermeditasi? Itu berarti serius Anda berpikir tentang sesuatu. Itu berarti Anda melibatkan hati dan pikiran Anda sehingga mempengaruhi sikap hidup Anda. Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara bermeditasi? Jika Anda tahu bagaimana khawatir, Anda tahu cara bermeditasi. Kekhawatiran hanyalah meditasi negatif. Ketika Anda khawatir, Anda mengambil pikiran negatif dan mengulanginya dalam pikiran Anda. Dan semakin Anda khawatir, semakin besar pikiran Anda tentang kekhawatiran itu. Anda dikuasai oleh pikiran khawatir. Seringkali orang yang dikuasai pikiran khawatir tidak dapat berpikir lain, tidak dapat berkata-kata selain tentang kekhawatiran dan ketakutan. Dan sikap hidup Anda adalah sikap hidup yang khawatir. Dalam bermeditasi, Anda melakukan hal yang sama dengan kitab suci. Anda berulang-ulang membaca Alkitab, tetapi tidak seperti dengan khawatir, merenungkan firman suci, kitab suci, menghasilkan hasil yang positif dalam pikiran, hati, dan juga sikap Anda. Salah satu cara Anda dapat merenungkan kitab suci adalah dengan melakukan apa yang saya sebut mengucapkannya. Ucapkan ayat Alkitab dengan keras berulang kali. Setiap kali Anda mengatakannya, tekankan kata yang berbeda. Ambil contoh, ucapkan berulang-ulang ayat Alkitab untuk ditanam pada pikiran dan hati Anda dengan pertolongan Roh Kudus untuk menghasilkan pemahaman yang positif. Sebagai contoh, kita ambil ayat dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pertama kali Anda mengucapkan ayat itu, tekankan kata
aku. Kali berikutnya, tekankan kata dia, dan seterusnya, sampai Anda menekankan kata terakhir dari ayat tersebut untuk mengarahkan dan berpusat kepada Tuhan. Ayat ini mengandung janji yang abadi. Setiap kali Anda mengucapkan ayat itu, maknanya akan bernuansa dengan cara yang berbeda. Artinya, Anda akan diluaskan wawasan terhadap firman Tuhan. Alat lain untuk bermeditasi adalah jembatan refleksi. Di dalam setiap cerita dalam Alkitab mengandung prinsip abadi, dan jembatan refleksi membantu Anda untuk menemukannya. Pertama, Anda membaca cerita itu dan bertanya, apa arti kejadian itu bagi Anda? Kemudian Anda bertanya, apa asas abadi yang diajarkannya? Misalnya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di sana, ada banyak macam orang. Ada orang yang disembuhkan. Ada para murid. Ada ahli Taurat yang hanya ingin mengkritik perbuatan Yesus. Ada orang-orang yang kagum atas perbuatan Yesus. Kemudian Anda mempersonalisasikannya posisi Anda pada peristiwa itu dan menanyakan, apa artinya bagi Anda hari ini? Apakah Anda menjadi objek utama secara pribadi dengan Tuhan, yaitu orang yang disembuhkan? Atau sebagai murid yang menyaksikan? Atau hanya sebagai orang Farisi yang mengkritisi pelayanan Tuhan Yesus? Atau hanya penonton yang kagum? Alkitab menjanjikan berkat luar biasa jika Anda menghabiskan waktu untuk merenungkannya. Seperti yang ditulis di dalam ayat bacaan kita hari ini, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luangkan waktu Anda sekarang untuk mengembangkan kebiasaan merenungkan firman Tuhan, dan Anda akan menuai manfaat selama sisa hidup Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.